mesin dan peralatan tidak dijalankan selama 1 tahun, perusahaan akan membayar 2 juta. Nah, ini berarti selebihnya adalah biaya variabel. Nah, tapi kan hampir tidak mungkin kalau kita tidak melakukan produksi sama sekali, hanya untuk menghitung cost, hanya untuk menghitung biaya, mana variabel mana tetap. Nah, ini agak-agak tidak mungkin dilakukan untuk metode biaya perjaga ini. Oke. Kemudian yang ketiga ada ada metode korelasi. Metode korelasi menitikberatkan pada masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik. Jadi kalau metode korelasi menggunakan analisis statistik, contohnya ada di sini. Nah, ini adalah data biaya pemeliharaan mesin. Terus kita ada bulannya Januari sampai Juni, dengan jam mesin sudah ditentukan tiap bulannya berapa, dengan biaya pemeliharaannya berapa. Nah, sekarang grafik biaya pemeliharaan mesin adalah sebagai berikut. Untuk Januari 30 jam mesin dikalikan 600 rupiah. Ini 30 jam mesin habis 600, jadi ini titiknya. Kalau 40 jam habisnya adalah 700, seperti ini. Nah, setelah itu dihitung secara matematis. Ini dulu. Nah, kalau seperti ini, garis yang menyentuh sumbu vertikal merupakan titik A yang menunjukkan biaya tetap sebesar 300. Jadi kan habis kita dapat grafiknya, dapat datanya, kita gambar grafiknya. Oke. Nah, yang paling ujung ini kalau kita tarik garis lurus, ini merupakan biaya tetap. Oke, sedangkan sisanya adalah biaya variabel. Biaya variabel dapat dihitung, teman-teman silahkan lihat halaman 722. Biaya variabel dapat dihitung dengan cara jam mesin 100, yaitu yang tertinggi, adalah 1300, sedangkan jam mesin sama dengan 0 adalah 300. Maka biaya variabel mesin selama 100 jam adalah 1000. Dari 1300 dikurangi 300, maka biaya variabelnya adalah 1000 dibagi 100 jam, sama dengan 10 rupiah per jam. Nah, ini cara menghitung pakai grafik. Oke. Cara lainnya adalah menghitung secara sistematis pakai rumus-rumus. Kita sudah pelajari ini, ya kan? Kita sudah pelajari ini sebelumnya, jadi nanti teman-teman silakan dibaca-baca sendiri mengenai metode garis lurus. Wah, ini sudah hafal ini teman-teman, ini kecil ini bagi teman-teman. Ini titik terendah tertinggi, wah gempil. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, jadi nanti teman-teman silakan dibaca lagi. Caranya sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Oke, untuk menentukan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Iya, tahu kok Mbak Nurul. Nah, sekarang mengenai manfaat penentuan harga pokok variabel dalam pengambilan keputusan. Ini ada keputusan untuk melayani pesan khusus atau tidak.
kan kalau yang kita pelajari sebelumnya juga kalau ada pesanan khusus sebaiknya kita terima atau enggak gitu kan ya, itu patokannya pada biaya variabel. Misalnya ada biaya variabel yang bisa dihemat, maka kita ambil, seperti itu kan. Ini juga jika ada incremental cost, ada decremental cost, kemudian ada incremental revenue, ada decremental revenue, maka dia masuk biaya diferensial atau biaya relevan yang harus kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Itu kan biaya relevan seperti kemarin. Kalau nggak relevan ya udah nggak usah diperhitungkan, kita nggak usah memperdulikan. Wong kedua alternatif sama-sama punya biaya itu, kenapa kita perhitungkan kan gitu. Nah ini mengenai keputusan untuk melayani pesanan khusus atau enggak. Tuh. Selebih kalau incremental cost ini ada penambahan biaya atau tidak. Incremental ini penambahan, kalau decremental adalah pengurangan. Ada penambahan cost atau tidak, ada pengurangan cost atau tidak. Terus adakah revenue atau pendapatan yang bertambah atau pendapatannya malah berkurang dengan pesanan khusus ini. Nah ini diperhitungkan. Oke. Terus juga berkaitan dengan keputusan meningkatkan produk tertentu. Jika ada produk X dan Y, kemudian perusahaan akan meningkatkan 20% produk X tanpa meningkatkan produk Y. Nah ini apakah menguntungkan? Ya kita hitung aja. Dengan pertama caranya yaitu menentukan BEP-nya. Nah BEP ini juga sudah kita pelajari, kita sudah latihan, dan teman-teman sudah paham betul mengenai BEP. Juga jika jumlah BEP total tidak sama dengan penjumlahan masing-masing BEP, maka samakan dulu. Maksudnya apa? Ini sebentar. Di sini ceritanya kan ada produk X dan produk Y. Oke. Jualan produk X saya tidak tulis, jadi teman-teman silakan lihat di halaman 729. Jualan produk X adalah 2000 unit, harganya 1000 per unit. Terus biaya variabelnya sekian, maka margin kontribusi produk X adalah 1.400.000. Laba barang X adalah 400. Sekarang jualan Y, dengan perhitungan yang sama, labanya adalah 200, maka laba total barang X dan Y adalah 600. Itu ya. Terus apakah meningkatkan 20% barang X tanpa meningkatkan Y bisa meningkatkan laba? Nah ini caranya. Yang pertama adalah tentukan BEP pada masing-masing produk. Yang pertama BEP-nya adalah kita tentukan BEP-nya 1 juta ditambah 1 juta dibagi 1 dikurangi 600 ditambah 800. Jadi ini BEP untuk X dan Y. Oke. BEP total BEP untuk X dan Y adalah 3.76923. Sedangkan untuk X, BEP-nya X adalah 1428 juta, untuk Y adalah 1,6 juta.